Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005 1204008 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mail server yang mencakup beberapa poin, diantaranya ada pengertian, lalu fungsi mail server, web mail server, protokol email, Simple Mail Transfer Protocol, port SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3, port POP3 default, lalu kelebihan dan kekurangan POP3, IMEP, lalu port IMEP default, selanjutnya kelebihan dan kekurangan IMEP, lalu komponen mail server, cara kerja web mail server, jenis-jenis mail server, contoh mail server, dan akan mendemonstrasikan mail server pada Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mail server. Pengertian. Sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server melalui aplikasi. Fungsi mail server. Yang pertama, sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Lalu fungsi kedua, sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Selanjutnya mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Web mail server. Sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web, dalam kata lain web mail server, yang merupakan interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika kita membuka email, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Protokol email. Ada tiga protokol utama yang mengirimkan email melalui mail server. Di antaranya ada protokol Simple Mail Transfer Protocol, yang kedua Post Office Protocol versi 3, dan yang ketiga IMEP. Simple Mail Transfer Protocol merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent yang ada dalam server email Anda. Selanjutnya kita masuk pada port SMTP default. Yang pertama ada port 25, yaitu port tanpa dienkripsi. Yang kedua ada port 426, port SSL TLS, nama lain SMTPS. Selanjutnya Post Office Protocol versi 3. Merupakan versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server, seperti mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan lain-lain. Port POP versi 3 default. Yang pertama ada port 110,
port tanpa dienkripsi. Yang kedua ada port 995 yaitu port SSL TLS. Nama port lainnya yaitu POP versi 3S. Adapun kelebihan dan kekurangan POP versi 3. Untuk kelebihannya yang pertama, ketika email sudah diunduh, aplikasi lokal mail tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membuka kembali. Yang kedua, tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang ketiga yaitu dapat membuka file attachment dengan cepat. Selanjutnya, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali harddisk komputer yang penuh. Untuk kekurangannya, yang pertama, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, maka phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Selanjutnya, semua pesan akan tersimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space harddisk komputer. Yang ketiga, semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Yang keempat yaitu folder email terkadang hilang. Jadi upaya restore juga cukup sulit dilakukan. Selanjutnya, Internet Message Access Protocol merupakan komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan dengan menggunakan POP versi 3. Port IMAP default. Yang pertama ada port 143 yaitu port tanpa enkripsi, dan port 993 yaitu port SSL TLS, dan nama lainnya yaitu IMAP. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan IMAP. Adapun untuk kelebihannya, yang pertama, dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Yang kedua, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Yang ketiga, Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Dan yang keempat, attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Dan dapat juga memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Dan yang ketiga, email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Selanjutnya ada komponen mail server. Yang pertama ada mail user agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Selanjutnya ada mail transport agent, melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan di antara lain yaitu menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirim sebuah pesan email, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Selanjutnya ada mail delivery agent, memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirim pesan, serta kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Selanjutnya cara kerja web mail server. Yang pertama ada sender, yang kedua user agent, lalu masuk pada waiting list email.
lalu diproses pada MTA dan masuk pada user mailbox. Selanjutnya user agent dan masuk pada receiver. Jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail. Adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Misalnya Postfix, yaitu merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix, dan Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Misalnya ada Gmail, merupakan mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Contoh mail server. Yang pertama, komponen mail server. Yang pertama ada komponen Mail Transfer Agent atau MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, dan lain-lain. Selanjutnya komponen Mail Delivery Agent. Contohnya di sini Mail Delivery Agent yaitu berfungsi sebagai mendistribusikan email yang datang dari MTA dan sesuai mailbox masing-masing user. Selanjutnya komponen Mail User Agent. Contohnya Thunderbird, Outlook, Audora, Gmail, dan lain-lain. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi sedikit dari saya. Kita lanjutkan menuju mendemonstrasikan mail server melalui Cisco Packet Tracer. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mail server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita di sini membutuhkan 3 buah PC pada switch 1, 3 buah PC pada switch 2. Selanjutnya switch 3 yang berisikan access point 2 yang berisikan laptop dan smartphone. Lalu DHCP server, router 2, router 1, router 3, 3 router. Lalu DNS server, switch 4, serta mail server. Baiklah, di sini kita akan mengkonfigurasikan dulu PC 1 sampai PC 6. Pertama-tama kita akan masukkan IP konfigurasi pada PC 1. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya pada subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Lalu lanjut pada default gateway yaitu 192.168.1.62. Pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Lalu setelah IP konfigurasi pada PC1 telah termasukkan semua, kita lanjut pada PC2. Di desktop, lalu IP konfigurasi untuk IP address-nya untuk PC2 192.168.1.2. Selanjutnya pada subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Lalu pada default gateway kita berikan 192.168.1.62. Selanjutnya DNS server kita berikan 33.33.33.1. Setelah itu kita lanjut pada PC3. Pada PC3 di sini kita berikan untuk IP address-nya 192.168.1.3. Selanjutnya pada subnet max-nya yaitu kita berikan 255.255.255.192. Lalu default gateway kita berikan 192.168.1.62. Lalu di DNS server
kita berikan 33.33.33.1. Selanjutnya, ketika rangkaian versi 1, versi 2, versi 3 telah terkonfigurasi dengan IP, kita hubungkan dengan router. Setelah itu kita beralih pada PC 456. Di PC 4 kita masuk pada desktop, IP konfigurasi. Untuk IP address-nya kita berikan 192.168.1.65. Lalu untuk subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.192. Lalu pada default gateway kita berikan 192.168.1.126. Selanjutnya pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Selanjutnya kita masuk pada PC 5, sama kita berikan IP konfigurasinya. Untuk IP address-nya 192.168.1.66. Lalu subnet mask-nya kita samakan, yaitu 255.255.255.192. Untuk default gateway kita berikan 192.168.1.126. Lalu pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Selanjutnya lanjut pada PC 6. Ya, pada PC 6 kita berikan IP konfigurasi 192.168.1.67. Lalu pada subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.192. Untuk default gateway kita masukkan 192.168.1.126. Selanjutnya pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Nah, setelah semua terkonfigurasi, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Ya, baik, setelah itu kita perlu konfigurasikan router 1 untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Kita masuk pada router 1, fast internet 00, kita berikan IP address-nya 192.168.1.62. Lalu berlanjut pada subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kita on-kan. Setelah itu masuk pada fast internet 10. Untuk IP address-nya kita berikan 192.168.1.126. Lalu pada subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.192. Setelah itu kita beralih pada router 2. Di sini pada router 2 kita membutuhkan satu switch, 2 access point, misalnya laptop dan smartphone. Yang kita gunakan di sini adalah laptopnya. Jadi kita masuk pada IP konfigurasi laptop. Di sini IP address-nya kita berikan 192.168.1.129. Lalu subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.128. Soalnya default gateway kita berikan 192.168.1.254. Untuk DNS server kita berikan 33.33.33.1. Selanjutnya kita masuk pada smartphone. Untuk desktopnya di sini IP address-nya kita berikan 192.168.1.130. Untuk subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.128. Untuk default gateway kita berikan 192.168.1.254. Lalu pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Setelah itu kita akan hubungkan kedua akses point ini ke switch dan masuk pada router. Nah, pada router sini
kita masukkan, jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Lalu pada fast internet 00 kita masukkan IP address 192.168.1.254, lalu subnet maxnya 255.255.255.128. Lalu lanjut pada fast internet 1110. Di sini kita kosongkan karena yang kita hubungkan hanya satu. Lalu lanjut pada router ketiga. Di sini kita butuhkan yaitu router, lalu DNS server sendiri. Nah, selanjutnya ada switch, dan di sini kita hanya membutuhkan mail server. Baiklah, kita akan masuk pada DNS server. Kita on-kan pada DNS server. Selanjutnya kita konfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP address-nya kita berikan 33.33.33.1. Lalu subnet max-nya kita berikan 255.255.255.0. Untuk default gateway kita berikan 33.33.33.3. Nah, setelah terkonfigurasi kita akan masuk pada service. Seperti tadi kita langsung masuk pada DNS, kita on-kan. Nah, di sini sudah ada nama resource record mailku.com dengan tipe record address 43.43.43.4. Ini merupakan address dari mail server. Kita akan coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan ketikkan mailku.com, lanjut pada addressnya 43.43.43.4, lalu tipe record. Setelah itu kita add. Nah, setelah kita add, kita on-kan, lalu masuk pada bagian mail server. Nah, pada mail server itu sendiri, karena tadi yang dihubungkan pada DNS server merupakan IP address dari mail server, jadi pada IP konfigurasi ini kita isi IP address-nya untuk mail server 43.43.43.4, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya kita berikan 43.43.43.3, dan DNS server kita masukkan 33.33.33.1. Saatnya kita masuk pada router 3. Nah, pada router 3 ini kita akan masuk pada konfigurasi interface, kita on-kan, lalu masukkan IP address di sini 33.33.33.3, lalu subnet max-nya kita berikan 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita masuk flash internet 1.0. Jangan lupa kita on-kan, masuk IP address-nya yaitu 43.43.43.3, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, setelah semua terhubung, kita akan hubungkan router 1, router 2, dan router 3 untuk menjaga-jaga agar dapat terhubung satu sama lain. Untuk router 1 kita masuk pada serial 2, kita on-kan, kita masukkan IP address-nya 12.12.12.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0 pada serial 2. Selanjutnya pada serial 3 kita on-kan, kita masukkan IP address-nya 13.13.13.1, lalu pada subnet max-nya kita berikan 255.255.255.0. Nah, lalu lanjut pada router 2, kita masukkan pada serial 2, kita on-kan, kita masukkan IP address-nya 12.12.12.2, lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya pada serial 03 kita masukkan 23.23.23.2, selanjutnya subnet max-nya 255.255.255.0. Lanjut pada router 3,
Nah, pada router 3 ini kita berikan IP address 23.23.23.3, lalu subnet box-nya 255.255.255.0 dan kita on-kan. Nah, setelah ini, setelah semua terhubung, kita akan masukkan, kita akan mencoba mendemonstrasikan, kita akan mengirimkan email pada user 1 ke user 2. Kita akan lihat modulnya terlebih dahulu. Nah, jadi sampai sini DNS server kita on kan. Setelah itu kita akan coba PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup mailku.com. Kita akan coba pada PC1 dan laptop. Ya, pada PC1 command prompt kita masukkan nslookup mailku.com. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, di sini telah terhubung, berarti untuk mail servernya aktif karena kita hubungkan pada DNS server tadi. Lalu kita akan coba lihat pada laptop. Kita coba nslookup mailku.com. Nah, sudah terhubung juga. Jadi kesimpulannya, ketika kita buka pada command prompt telah terhubung, berarti DNS server telah on yang akan dienkripsikan pada mail server. Nah, pada mail server ini kita akan masukkan domain nama dan user-usernya untuk saling berhubungan. Di sini kita akan on-kan semua SMTP service dan POP3 service. Selanjutnya domainnya kita akan masukkan mailku.com seperti DNS server tadi. Lalu masuk pada usernya. Nah, kita butuh 2 user. Yang pertama kita berikan user 1 dengan password user 1. Terus yang kedua user 2 dengan password user 2. Setelah itu kita akan lihat lagi untuk percobaannya. Nah, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email. Nah, seperti tadi kita akan buat 2 user contoh. Setelah itu pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan mengirim email dari user 1 ke user 2. Nah, kita akan coba mengirimkan sebuah mail client. Sebelumnya kita akan konfigurasikan terlebih dahulu pada PC1. Kita masuk pada PC1 desktop email. Nah, setelah email sini kita masuk pada konfigurasi mail. Nah, pada sini kita akan berikan your name user 1, email addressnya user at mailku.com, selanjutnya server informasi incoming mail server mailku.com, outgoing mail server mailku.com. Lalu di sini kita perlu masukkan seperti user pada mail server yang kita buat akunnya tadi. Jadi user kita berikan user 1 dan passwordnya juga user 1, lalu kita save. Nah, setelah itu kita akan beralih pada laptop. Di sini kita akan berikan user 2 pada laptop. Kita masuk pada email, konfigurasi mail. Nah, your name user 2, email address user 2 at mailku.com. Lalu incoming mail server yaitu mailku.com, outgoingnya mailku.com. Pada login information username kita masukkan user 2 dan passwordnya juga user 2 seperti pada pembuatan akun di mail server tadi. Nah, setelah itu kita akan coba lihat lagi. Kita akan coba
mengirimkan email dari user 1 ke user 2. Di sini kita masuk PC1, kita masuk email, lalu kita masuk compose to ini kepada user 2 at mailku.com. Subjeknya kita berikan ini bebas. Lalu kita berikan pesan, ini pesan dari isi 1 yang terhubung user 1. Jika terbaca, mohon berikan tanda. Nah, setelah itu kita send. Nah, di sini ada tanda send success. Lalu kita masuk pada user 2 yang ada di laptop. Kita masuk pada email, desktop email. Kita coba. Nah, di sini ada pesan masuk terbaru. Kita akan lihat dari user 1 untuk user 2. Subjek halo, ini pesan dari misi 1 yang terhubung user 1. Jika terbaca, mohon berikan tanda. Setelah itu sampai sini kita replay. Sudah. Nah, kita replay lalu langsung masuk user 1. Untuk user 1 kita berikan kata-kata hai user 1. Langsung. Baik, kita berikan masukan. Terima kasih atas pesannya. Salam hangat dari user 2. Nah, kita akan send success. Kita akan lihat pada PC 1 kembali user 1 apakah sudah terhubung. Nah, sebentar. Nah, ini kita sudah masuk dari user 2 kepada user 1. Hai user 1. Baik, terima kasih atas pesannya. Salam hangat dari user 2. Nah, baiklah, cukup sekian presentasi dari saya tentang mail server melalui Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan, dan mungkin kita dapat berdiskusi mengenai mail server lebih lanjut. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.